Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai buku Sistem Informasi Akuntansi, materinya siklus pendapatan pada Cafe Kopi Arabica. Kelompok kami terdiri dari Nanda Nuriski dan juga Tri Ananda Kurniawi. Langsung saja kita mulai presentasi. Di sini ada cover untuk buku kami. Kemudian ada kata pengantar. Ada daftar isi yang terdiri dari kata pengantar di halaman kedua, daftar isi di halaman ketiga, daftar simbol, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1 ada umum, maksud dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup, sistematika penulisan. Bab 2 ada landasan teori, konsep dasar sistem, pengertian sistem, tujuan sistem, karakteristik sistem, jenis sistem, konsep dasar sistem informasi akuntansi, sistem informasi penjualan dan penerimaan kas, peralatan pendukung, UML, basis data. Dan bab 4 ada penutup, kesimpulan, saran. Langsung saja kita mulai. Ini ada daftar simbolnya, silakan dibaca saja, bisa di pause dari videonya. Kemudian ada umum, pendahuluannya. Perusahaan dapat terus berkembang, diperlukan pengelolaan usaha yang baik dan pengembangan aktivitas. Pengelolaan yang baik meliputi bidang keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu faktor terpenting bagi perusahaan karena tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan kerjasama yang harmonis antara pimpinan, pemilik, dan juga karyawan. Kerjasama ini akan menghasilkan informasi akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti keputusan pembelian, keputusan penjualan, dan juga keputusan lainnya. Informasi akuntansi ini diharapkan dapat membawa perusahaan ke arah laba optimal dan membantu pimpinan atau manajer dalam memutuskan kebijakan. Perkembangan teknologi. Informasi saat ini sangat berpengaruh pada dunia usaha. Hampir setiap usaha tidak lepas dari peran teknologi informasi. Kita singkat saja. Lalu di sini ada pengenalan mengenai Cafe Kopi Arabica. Cafe Kopi Arabica yaitu sebuah warung terkenal dengan banyak menyediakan menu Jawa Tengah, dengan rasa yang nikmat dan juga dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya penerapan sistem informasi yang terkomputerisasi, maka dapat membantu pemilik usaha dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, mempermudah dalam memperoleh informasi, mempercepat transaksi dalam perusahaan, mempermudah perencanaan aktivitas bisnis dan meningkatkan kepengendalian perusahaan, serta memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam membuat buku ini, maksud dan tujuan kami adalah untuk membuat proyek penerapan sistem informasi akuntansi penjualan pada suatu perusahaan, bermaksud agar dapat memahami bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan, serta memahami bagaimana aktivitas bisnis yang untuk menelaah sistem informasi akuntansi penjualan yang dilaksanakan oleh Cafe Kopi Arabica. Metode penelitian dalam buku ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu penulis sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama. Yang kedua, pengumpulan data, melakukan pengamatan dan juga wawancara. Langsung saja kita ke landasan teori. Ada konsep dasar sistem. Ini kita ringkas saja. Secara umum, organisasi ini memiliki sistem informasi yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, menyimpan, mengakses, dan juga menyebarkan informasi dalam proses perencanaan sistem informasi. Kemudian ada pengertian saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau teman-teman mau baca, boleh di pause.
Karakteristik sistem menurut Jogianto Hartono ada beberapa. Yang pertama, komponen sistem. Yang kedua, batasan sistem. Yang ketiga, lingkungan luar. Yang keempat, ada penghubung sistem. Yang kelima, masukan sistem. Yang keenam, keluaran sistem. Yang ketujuh, pengolahan sistem. Yang kedelapan, sasaran sistem. Jenis-jenis sistem ada dua, tergantung pada kategorinya. Yang pertama, berdasarkan keterbukaan, itu menjadi dua kelompok lagi. Yang pertama lagi, sistem terbuka. Sistem yang memungkinkan orang lain dapat membuka dan mempengaruhinya. Yang kedua, sistem tertutup yang tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain. Yang B, berdasarkan komponen, juga menjadi dua lagi. Yang pertama, sistem fisik. Yang kedua, sistem non-fisik. Konsep dasar informasi, sistem informasi. Definisinya itu pengambilan keputusan, manajemen, serta pelaksanaan operasional. Ini melibatkan kombinasi orang, teknologi, dan juga prosedur terorganisir. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai kombinasi teknologi yang mendukung operasi dan juga manajemen. Ini boleh ditulis saja kalau mau. Komponen-komponen sistem informasi diantaranya ada hardware, software, telekomunikasi, database, dan data warehouse. Kemudian kita masuk bab sistem informasi akuntansi. Pengertian dari sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyajikan informasi keuangan yang relevan bagi sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen bisnis, pengguna internal dan eksternal. Selain itu, sistem informasi juga menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya bagi berbagai pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Komponen sistem informasi akuntansi adalah orang-orang yang menggunakan sistem, termasuk akuntansi, manajer, dan juga analisis bisnis. Yang kedua, prosedur dan instruksi adalah cara data dikumpulkan. Yang ketiga, data, termasuk semua informasi yang masuk ke SIA. Yang keempat, perangkat lunak, terdiri dari program komputer yang digunakan dalam proses data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi mencakup semua perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan SIA. Yang keenam, kontrol internal adalah langkah-langkah keamanan yang digunakan untuk melindungi data. Selanjutnya ada sistem informasi penjualan dan juga penerimaan kas. Penjualan merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam transaksi ini, pembeli menerima barang, jasa, atau aset baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Imbalannya adalah uang yang telah disepakati. Transaksi penjualan adalah inti dari aktivitas bisnis di berbagai sektor ekonomi. Ini melibatkan pertukaran barang, jasa, atau aset antara penjual, pembeli dengan imbalan bentuk uang. Kemudian ada peralatan pendukung. Dalam proses perencanaan sebuah informasi, ketersediaan peralatan pendukung sangatlah penting. Karena untuk merupakan sarana yang mendukung dalam pembuatan model logika dari suatu sistem dengan memanfaatkan berbagai simbol, diagram, dan lambang yang dapat secara tepat mempresentasikan arti fisik dari elemen-elemen yang terlibat dalam sistem tersebut. Kemudian UML, Unified Modeling Language, merupakan alat perancang sistem yang berorientasi pada objek. Ini kita skip aja, boleh dibaca. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 pembahasan. Penjelasan umum dalam menghadapi perubahan teknologi sistem informasi serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Cafe Kopi Arabica, sebuah warung kopi terkenal dengan sebutan Single Origin, banyak menyediakan menu Jawa Tengah dengan rasa yang tepat dengan harga terjangkau. Perlu memperbarui dan juga mengendalikan SIA-nya pada penjualannya. Fokus utama tetap pada upaya menjaga ketepatan dan kecepatan dalam mencatat setiap transaksi penjualan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan informasi akuntansi penjualan. Saat ini meskipun masih mengandalkan sistem penjualan manual, namun perluasan dalam penerapan teknologi serta penggunaan nota penjualan yang terkomputerisasi dapat menjadi langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi dan keakuratan sistem akuntansi penjualan. Dalam lingkup perubahan ini, Cafe Kopi Arabica perlu
mempertimbangkan integrasi teknologi untuk memperbarui proses penjualannya. Dengan kemajuan teknologi, penerapan sistem komputerisasi dalam mencatat transaksi penjualan bisa membantu peningkatan efisiensi operasional dan keakuratan pencatatan data. 7. Tinjauan perusahaan. Cafe Kopi Arabica merupakan sebuah kedai kopi yang menyajikan beragam varian kopi dan makanan ringan bagi para pengunjungnya. Tempat ini menawarkan suasana santai untuk menikmati minuman kopi sambil menikmati hidangan ringan. Sejarah Cafe D5. Cafe Kopi Arabica yang berlokasi di Plaza Indonesia lantai 1, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, telah menjadi destinasi populer bagi para pecinta kopi sejak pendiriannya pada tahun 2014. Terkenal dengan sebutan single origin, banyak menyediakan menu Jawa Tengah dengan rasa kopi nikmat dengan harga terjangkau. Struktur organisasinya yaitu pemilik, barista, staf kafe. Terdapat beberapa prosedur bisnis. Dalam bisnis ini, proses penjualan, pelanggan mengunjungi Cafe Kopi Arabica untuk memilih varian kopi atau kudapan ringan yang diinginkan. Setelah menemukan produk yang diinginkan, pelanggan mendatangi kasir untuk melakukan pembelian. Kemudian kasir mencatat pesanan yang akan dibeli oleh pelanggan, menulis rincian transaksi di buku catatan secara manual. Setelah selesai melakukan pemesanan, kasir menyampaikan total harga pesanan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran dengan metode pembayaran tunai. Barista kemudian mencatat pembayaran dan memberikan kwitansi atau nota penjualan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi dan salah satu salinan diarsipkan. Yang kedua, penerimaan permintaan barang. Barista melakukan pengecekan berkala terhadap stok barang di kafe. Kemudian setelah menemukan produk yang diinginkan, pelanggan setelah mengecek, jika terdapat kekurangan barang, barista meminta persetujuan dari pemilik kafe untuk mengajukan permintaan barang kepada pemasok. Setelah mendapat persetujuan, barista membuat surat permintaan barang kepada pemasok. Barang yang tiba dari pemasok diperiksa oleh barista dan ditambahkan ke dalam daftar persediaan kafe. Barista menyusun laporan nota barang yang telah diterima dan memberikan laporan ini kepada pemilik kafe sebagai informasi tentang persediaan yang baru masuk ke kafe. Yang ketiga, ada proses laporan. Yang pertama, untuk pembukuan harian. Barista mencatat secara manual setiap transaksi penjualan yang terjadi ke dalam buku catatan penjualan. Di akhir bulan, staf kafe merangkum semua transaksi yang tercatat dalam buku catatan penjualan untuk menyiapkan laporan penjualan bulanan secara manual. Ketiga, laporan tersebut mencakup informasi tentang menu terlaris, pendapatan, dan stok barang yang tersedia. Activity diagram penjualannya terlampir. Yang ketiga, ada spesifikasi sistem berjalan. Dalam konteks ini terdapat dokumen-dokumen pemasukan dan keluaran yang memiliki peran penting dalam proses pengolahan informasi. Yang pertama, dokumen masukan. Yang kedua, dokumen keluaran. Spesifikasi bentuknya ini sebagai berikut. Nama dokumennya faktur pembelian, untuk data pembelian barang, sumbernya dari pemasok, tujuannya kasir, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Ini harus ada setiap pembelian barang. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nota penjualan. Fungsinya untuk pembayaran transaksi, sumbernya dari bagian kasir atau barista, tujuannya untuk pelanggan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Setiap adanya penjualan tunai. Ini contoh nota. Namun ada kekurangan dalam penggunaan sistem komputerisasi pada Cafe Kopi Arabica ini. Yang pertama, pada sistem ini masih belum terkomputerisasi sekali sehingga rentan terhadap kerusakan atau kehilangan data yang berpotensi merusak kinerja perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, proses pemeriksaan stok yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan kesalahan dalam pengelolaan persediaan. Yang ketiga, pencetakan laporan persediaan barang dan penjualan yang sering terhambat karena sering terjadi masalah pada pengelolaan data. Pemecahan masalahnya berdasarkan hasil riset yang dilakukan,
Fokus pemecahan masalah pada permasalahan yang dihadapi oleh kopi Arabica lebih menekankan pada perbaikan sistem yang diterapkan. Berikut adalah alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan inti yang dihadapi oleh kafe. Yang pertama, menerapkan aplikasi keuangan akan menjamin ketepatan catatan penjualan, pendapatan, pengeluaran, dan manajemen stok yang lebih presisi, mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam pengaturan stok. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi akan mengakibatkan peningkatan efisiensi dan kecepatan dalam operasional. Pencatatan pendapatan, pengeluaran, serta stok barang dapat terpantau secara sistematis, menghindari kemungkinan kesalahan yang kerap terjadi dalam sistem manual. Yang ketiga, manfaat utama dari penggunaan aplikasi adalah kemudahan dalam pembuatan laporan. Ini memungkinkan pemilik untuk dengan cepat mengevaluasi kinerja bisnisnya, baik saat mengalami kerugian maupun mencatat keuntungan yang diperoleh. Kesimpulannya dari presentasi buku ini yaitu transaksi penjualan tunai dan penerimaan merupakan transaksi yang penting dalam sebuah perusahaan. Transaksi-transaksi ini berhubungan dengan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sistem ini dapat membantu perusahaan dalam memperoleh informasi dengan cepat dan akurat, mempercepat transaksi, meningkatkan pengendalian, dan memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kami hanya akan membahas proses transaksi pembelian sementara untuk data hasil survei. Program yang akan dikembangkan hanya akan mencakup proses input data pengguna, input data pemesanan, input data transaksi penjualan, penjurnalan, dan pembuatan laporan-laporan. Sistem dan informasi sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem dan informasi dapat membantu para pengambil keputusan dalam memahami situasi yang ada dan mengambil keputusan yang tepat. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan sistem dapat berupa penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan atau perhitungan harga pokok produk atau jasa. Saran dari kelompok kami untuk mengatasi permasalahan tersebut, Cafe Kopi Arabica perlu melakukan modernisasi sistem informasinya. Yang pertama, keamanan data yang lebih terjamin, keunggulannya. Yang kedua, pengelolaan persediaan yang lebih akurat. Yang ketiga, pengolahan data yang lebih efektif. Sehingga jika saran-saran ini dilakukan, maka dapat mengimplementasikan sistem informasi untuk pengelolaan data lainnya, seperti pengelolaan penjualan dan juga keuangan. Ini ada istilah-istilah dan arti. Daftar pustaka. Ini biodata kami, penulis. Setelah ini akan kami lampirkan link YouTube presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.